Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau masih senantiasa memberkati kami dengan berkat kemurahan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, buat kaki yang masih dapat berjalan, buat tangan yang masih dapat kami gerakkan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah Engkau, berfirmanlah Engkau, maka kami siap mendengarkan firman Tuhan. Penuhi hati kami, ubah hati kami, sehingga firman-Mu hari ini bisa membuat kami semakin hari semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu masih tetap bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan 18. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-1 sampai dengan 18. Bapak Ibu, kita akan membaca secara beresponsoria. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, begitu seterusnya, dan pada ayat yang ke-18 kita akan bersama-sama. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 18. Beginilah firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan mengoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakit. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memukul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu? Berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena orang itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga bersama-sama. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyambut ya, Shalom. Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua dan juga yang ada di rumah. Bapak Ibu, tema kita hari ini terambil dari perkataan Tuhan Yesus kepada orang yang sakit yang ada di kolam Betesda. Maukah engkau sembuh?
Ya Bapak Ibu kalau ditanya sama kita, maukah engkau kaya? Kan gitu kan, senang kita mau gitu ya. Tapi hari ini perkataan ini diajukan kepada, atau pertanyaan ini diajukan kepada orang yang sakit di Bethesda. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sebelum kita masuk nanti dalam penjelasan ini, kita melihat apa itu kolam Bethesda. Kita akan lihat gambar ini, sudah bisa ditampilkan Son. Nah Bapak Ibu, kolam Bethesda sekarang seperti ini. Ini gambar kolam Bethesda, terus lagi. Boleh di next saja terus sambil dilihat. Nah seperti ini adalah kolam Bethesda. Terus, ya terus lagi. Oke, lagi. Nah oke. Nah Bapak Ibu, sebelum di abad yang ke-19, ini menjadi menarik sekali. Sebelum abad 19, kolam Bethesda ini dipertanyakan keberadaannya. Maka Injil Yohanes dipertanyakan kebenarannya. Paham maksud saya Bapak Saudara ya? Jadi di ayat ini berbicara tentang kolam Bethesda. Tetapi sebelum abad 19 bahwa kolam Bethesda itu tidak ada. Sehingga banyak orang teolog-teolog, bahkan teolog Kristen juga menganggap bahwa Injil Yohanes mengada-ngada. Tidak ada kolam Bethesda sebelum abad ke-19 Bapak Saudara ya. Sehingga banyak orang mempertanyakan, terkhusus yang ayat di pasal 5 ini dipertanyakan ini keberadaannya. Apakah ini benar? Apakah tulisan ini benar? Apakah kolam Bethesda itu ada? Apakah Yesus benar-benar pernah ke sana? Lalu kalau memang pernah, mana buktinya? Ya Bapak Saudara ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Akhirnya kolam Bethesda ditemukan di abad ke-19. Dan apa yang ditulis oleh Alkitab adalah benar. Kenapa? Cara pikirnya begini, dikatakan ada 5 serambi. Tumpukan itu menunjukkan ada 5 serambi Bapak Saudara, tumpukan-tumpukan tadi. Ada 5 serambinya dan ada seperti kolam. Dan itu kalau sekarang saya lihat, sekarang itu berada di samping gereja Katolik Ana. Itu ada di situ kolam Bethesda agak kesananya. Sekitar berapa ratus langkah, bukan meter ya, langkah Bapak Saudara. Nah, kalau zaman itu dekat Bait Allah. Ya, makanya dekat pintu gerbang domba pada saat itu dikatakan dalam Alkitab. Nah, Bait Allah kan sudah runtuh Bapak Saudara ya. Sekarang yang ada di situ gereja Katolik Ana. Ya, dekat katanya situ. Ada kemarin survei, dia videokan. Saya lihat dari situ, oh, ternyata itu ada. Jadi seorang ahli-ahli melihat, oh iya ini serambinya benar ada 5 seperti yang di Alkitab, dan inilah adalah kolam Bethesda. Makanya saya tunjukkan tadi itulah kolam Bethesda. Artinya Injil Yohanes tidak sedang mengada-ngada Bapak Saudara ya. Nah Bapak Saudara, kolam Bethesda ini adalah kolam yang sangat berubah-ubah pada zaman itu digunakan. Ada orang berkata begini, dulu kolam Bethesda itu fungsinya sebagai suplai air dari kolam Bethesda ke Bait Allah. Ya di Alkitab yang tidak ada, ya Saudara, jadi gak akan dapatin di Alkitab. Jadi itu untuk suplai. Jadi ada 2 kolam, ada kolam yang di selatan, ada kolam di utara katanya seperti itu. Nah tapi seiring berjalan waktu itu juga dipakai orang-orang Yahudi untuk pembaptisan juga sekalian. Di situ, di kolam Bethesda. Tapi Bapak Saudara, tiba-tiba terjadi Helenisasi pada zaman itu. Jadi dipimpin oleh Antiochus keempat. Maka kemudian kolam Bethesda itu berubah menjadi tempat pemujaan kepada dewa kesembuhan. Ya, boleh ditunjukkan gambar Son tadi dewa kesembuhan saat yang saya tadi. Dewa kesembuhan Bapak Saudara, dia mempunyai mempunyai tongkat, bukan next di atasnya lagi, mempunyai tongkat seperti tongkat ular. Nama dewanya itu adalah dewa Aklepius. Ya, punya tongkat dia, dewa Aklepius. Nah ini dipercaya Bapak Saudara sebagai juru selamat pada saat itu. Dia itulah dewa penyembuh dan pemelihara pada saat itu ya. Nah kalau kita melihat di jemaat Pergamus, pernah Bapak Saudara ada jemaat di Pergamus yang tertulis dalam kitab Wahyu, dituliskan bahwa ada studio, ada perumahan, ada juga tempat-tempat bangunan-bangunan yang lain. Ternyata mereka selalu memasang dewa Aklepius ini sebagai dewa-dewa kesembuhan. Mereka percaya ini. Maka ini dewa dari Yunani Bapak Saudara. Ya, dewa dari Yunani. Jadi dipengaruhi gara-gara tradisi itu, akhirnya berubahlah beralih fungsilah kolam Bethesda menjadi tempat pemujaan. Beralih fungsi ya, ini supaya kita paham. Jadi kita tidak salah tangkap di sini. Boleh next. Tadi ada yang warna merah, gambar warna merah tadi seperti ular-ular lingkar.
Nah, Bapak Saudara tahu nggak ini lambang apa? Orang kesehatan pasti tahu lambang ini apa. Lambang apa ini? Yang kerja di rumah sakit pasti tahu. Ya, ini lambang kesehatan, Bapak Saudara, kedokteran. Dan tahu ini asal dari mana? Dari dewa Asclepius, dewa kesembuhan. Nah, kalau Bapak Ibu tahu ada satu lagi yang model melingkar melilit mangkok, ada juga lambang kesehatan. Itu adalah lambang dari putri Asclepius. Dia yang meneruskan bapaknya. Dia memegang mangkok, lalu ada ularnya begini. Ya, supaya kita tahu sejarah dulu, Bapak Saudara ya. Ya, tapi kita tidak memuja dia kan, tapi karena memang dia adalah dewa kesembuhan. Ya, maka dipakailah lambang ini. Ya. Ini tidak cerita bohong ya, memang ini lambang kesehatan. Ya. Jadi dari dewa itu sejarahnya kalau kita bisa tahu. Nah, Bapak Saudara, boleh di next. Apa arti dari Bethesda? Ya. Bapak Ibu, Bethesda itu berasal dari bahasa Ibrani Bet Chisit ya. Kalau Bet itu berarti rumah, atau baru dilanjutkan Sesda. Sesda itu adalah kemurahan atau belas kasihan. Ya, jadi kalau bisa diartikan Bethesda itu adalah House of Mercy, ya, berarti rumah kemurahan. Itu Bethesda. Ya, di sini adalah tempat-tempat orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, orang-orang yang terlantar, ke situlah mereka datang. Dan orang-orang sakit, kebetulan di dekat Bait Allah pula. Di Bait Allah orang-orang sakit nggak bisa masuk, Bapak Saudara. Jadi di situlah mereka tinggal dekat Bait Allah. Ya, ini menarik sekali, Bapak Saudara. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu bahwa Yohanes, dalam kitab Yohanes ini, bahwa orang-orang yang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh itu tidak sedang menunggu belas kasihan dari Allah. Saya mau katakan, kan arti namanya tadi belas kasihan. Dan mereka tidak sedang menunggu belas kasihan dari Allah, tapi mereka menunggu belas kasihan dari dewa pengobatan, yaitu Asclepius. Supaya kita paham dulu ini. Jangan gara-gara dekat Bait Allah Tuhan di situ. Tapi jadi pertanyaan begini, Bapak Saudara, loh, kalau itu statementnya, maka ayat yang keempat seperti apa dong? Ya, saya akan bacakan ayat 4 begini, katakan. Yohanes 5 ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turunlah malaikat Tuhan ke kolam itu dengan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, Yohanes menulis bahwa goncangan itu berasal dari malaikat. Sementara saya tadi katakan bahwa mereka sedang tidak menantikan belas kasihan dari Allah. Bagaimana mungkin ini bisa disinkronkan? Nah, Bapak Saudara, saya mau katakan begini. Yohanes pasal 5 ayat yang keempat ini hanya sebuah tambahan teks untuk menjelaskan bahwa kenapa mereka bisa datang ke sana. Jadi dalam NIV, Bapak Ibu, terjemahan NIV, teks ini ayat 4 ini tidak ada. Kemudian di dalam English Standard Version ayat 4 tidak ada. Jadi ini hanya sebagai penambahan kenapa orang-orang bisa mau datang ke sana, Bapak Saudara. Jadi ada pandangan pada saat itu. Jadi Yohanes ingin menuliskan pandangan banyak orang, khalayak di sana, publik, bahwa mereka menganggap ada malaikat Tuhan menggoncang itu. Nah, kemarin saya tonton coba tentang Bethesda, kata orang-orang di situ, penjelasan tentang goncangan itu ternyata ada seperti penampungan, lalu penampungan ini setiap saat akan terbuka, lalu penampungan itu akan jatuh dan menggoncangkan. Itu kata orang-orang di sana, Bapak Saudara, yang sudah pernah datang ke sana. Ya, yang sudah pernah datang ke sana. Memang bentuknya ada seperti kayak gorong-gorong gitu, gorong-gorong raksasa, dan itu tumpah dan itu akan membuat goncangan. Tapi kata Alkitab, malaikat Tuhan yang menggoncang. Ya, Saudara ya. Jadi ini adalah Yohanes ingin menjelaskan sebuah pandangan khalayak orang di situ. Ayat 4 ini. Jadi itu hanya sebuah pandangan yang dimasukkan bahwa mereka menganggap ada malaikat Tuhan sehingga mereka boleh datang ke sana. Sementara di dalam NIV tidak dimasukkan ayat ini, tidak ada. Ya, ini cuma menjelaskan saja. Ya, Bapak Saudara, supaya kita memahaminya. Nah, Bapak Saudara, apakah hal ini benar demikian? Kan gitu, ayat 4 benar demikian. Boleh next on? Kita akan lihat.
Hal tentang malaikat menggoncang air, kemudian kolam, menggoncang air kolam, dan siapa yang masuk pertama akan sembuh. Ini adalah kepercayaan dari tradisi, dari penduduk setempat. Alkitab tidak menyatakan kebenarannya. Ya, Alkitab tidak menyatakan kebenarannya. Jadi Yohanes menuliskan seperti demikian karena ia menulis dari sudut pandang orang yang sakit itu dan orang-orang pada zaman itu yang percaya hal yang demikian. Jadi ini kepercayaan tahayul, Saudara. Ya, kepercayaan tahayul. Pertanyaannya begini, Bapak Saudara. Kan di situ ada orang sakit. Ya, kita ada orang sakit. Katanya akan bergoncang. Pertanyaannya, berapa kali satu hari bergoncang? Nggak tahu kita. Berapa kali satu bulan bergoncang? Nggak tahu kita. Atas tahun sekali, kita nggak tahu. Ada yang tahu berapa kali bergoncang? Tidak tahu. Jadi menunggu goncangan. Jadi orang sakit menunggu goncangan yang nggak tahu kapan tergoncang. Jadi fokus mereka hanya melihat air, menunggu melek di situ terus, menunggu goncangan. Tidak tahu kapan digoncang. Alkitab tidak bilang, oh tiga jam sekali digoncang, oh atau 1 bulan sekali digoncang. Tidak tahu. Tapi mereka menunggu, Bapak Saudara, menunggu goncangan. Jadi Bapak Saudara, Yesus, saya mau bilang, Yesus atau Allah tidak melakukan hal tersebut. Masa ada orang yang terkuat lah yang akan sembuh? Kalau secara pandangan begitu kan, orang yang terkuat lah yang akan sembuh, orang yang paling sehat lah yang akan sembuh. Berarti kalau orang lumpuh itu sampai kapanpun tidak akan pernah masuk duluan. Apakah cara Yesus seperti itu? Orang buta sampai kiamat pun dunia nggak akan pernah menang, nggak bisa dilihat. Yang mana dia mau tahu tergoncang? Nggak bisa lihat dia. Orang lumpuh dia bisa lihat, tapi ketika cepat, ya udah keduluan sama orang sakit kepala. Iya kan? Ada orang sakit gigi dia duluan pasti. Jadi otomatis yang lumpuh ini 38 tahun kata firman Tuhan sakit, tidak akan pernah mendapatkan bagiannya, tidak akan pernah mengalami kesembuhan, Bapak Saudara. Sampai kiamat pun dunia itu. Karena dia akan selalu terdahului. Kalau kita pakai konsep duluanan, ya kan, Bapak Saudara? Jadi Tuhan tidak mengendaki hal seperti orang terkuat lah yang sembuh, yang bisa masuk ke dalam itu. Di dalam Markus pasal 9 ayat 35 dikatakan begini, Bapak Saudara. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Kemudian dalam Lukas pasal 13 ayat 30, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Kan kadang-kadang kita bingung memang sama firman Tuhan ini kan. Orang yang terakhir menjadi terdahulu, kadang-kadang yang terdahulu menjadi terakhir, gitu-gitulah. Artinya Bapak Saudara, ini kolam BTS bukan dalam kehendaknya Allah. Saya mau katakan itu. Ini hanya sebuah kepercayaan, tradisi, ritual-ritual pada saat itu. Buktinya ada kolam Bethesda menyembuhkan. Oke lah kita bilang, kita anggap dulu iya pas ada orang terjun ke situ sembuh. Tapi pertanyaannya, sakitnya apa? Gak mungkin orang sakit lumpuh bisa keduluan. Gak mungkin. Tidak mungkin orang buta bisa duluan. Maka saya bilang itu sakit-sakit ringan yang masuk duluan, sembuh dia. Yang sakit gigi gitu-gitu lah kan. Yang sakit kepala gitu, pusing dia. Itu yang sembuh duluan karena dia yang duluan, Bapak Saudara. Saat bergoncang cepat kan gitu. Kalaupun sembuh, Bapak Saudara, ingat bahwa iblis punya kuasa juga untuk bisa menyembuhkan. Dan dewa Asklepius itu juga bisa menyembuhkan. Jadi mereka semua yang ada di sana menunggu belas kasihan dari dewa kesembuhan, bukan dari Allah. Nah ini supaya kita pahami. Bapak Ibu kan banyak sekarang mempunyai tahayul-tahayul seperti ini kan. Dari orang miskin, kaya, dari agama manapun ketika dibilang, ketika dia sakit, di sana bisa menyembuhkan. Cepat langsung, Bapak Saudara. Langsung dia lari. Sana ada KKR penyembuhan. Cepat sekali sembuh aku ini dalam nama Yesus gitu kan. Datang beribadah ke sana. Aku menyembah Tuhan dulu di sana gitu kan. Karena ada KKR kesembuhan. Cepat Bu Saudara. Kalau masalah sakit-sakit begini memang jemaat-jemaat itu cepat-cepat Bu Saudara. Untuk supaya sembuh kan. Dan ini yang terjadi Bapak Saudara. Ada cerita bahwa kolam Bethesda bisa menyembuhkan. Ini sebuah kepastian. Dan semua orang yang sakit datang ke sana Bapak Saudara supaya apa? Mereka sembuh.
Ya, karena kolam Bethesda. Tahu tidak Bapak Saudara bahwa Israel juga mempunyai pikiran yang sama terhadap tabut Allah. Apa hubungannya dengan tabut Allah ya Bapak Saudara ya? Mari kita perhatikan. Bapak Saudara, boleh next. Tabut Allah itu melambangkan sebuah kehadiran Tuhan. Ya, bangsa Israel pada waktu itu bawa tabut Allah ketika perang, mereka selalu bawa tabut Allah. Kalau mereka bawa tabut Allah, pasti mereka menang. Ya, atau memang benar. Allah bersama dengan mereka dan mereka menang ketika perang. Lalu mereka menganggap tabut Allah inilah yang punya kuasa sangat luar biasa dan dahsyat Bapak Ibu. Dan pada suatu hari mereka berperang lagi, menang terus. Lalu Bapak Saudara, pernah terjadi kejadian tabut Allah tidak bersama dengan mereka dan mereka menang, mereka kalah. Sehingga mereka menganggap bahwa tabut Allah itu harus ada selalu, bahwa itu melambangkan kehadiran Tuhan dan itu melambangkan kemenangan mereka juga. Tapi Bapak Saudara, karena konsep pemikiran seperti ini, apa yang terjadi? Pernah suatu kali ketika melawan bangsa Filistin, mereka membawa tabut Allah dan mereka yakin Allah beserta dengan mereka dan mereka yakin mereka akan menang. Apa yang terjadi? Mereka kalah. Loh, tabut Allahnya mana? Ingat Bapak Saudara, pemikiran mereka sudah sangat salah. Ternyata Allah tidak berserta dengan mereka. Padahal tabut Allah melambangkan penyertaan Tuhan, Allah bersama dengan mereka. Tapi Allah tidak bersama dengan mereka. Jadi bangsa Israel Bapak Ibu melupakan siapa pemilik kuasa. Mereka hanya percaya kepada tabut Allah itu, tapi terlalu mengagungkan tabut Allah itu hingga mereka melupakan sang penguasa sebenarnya. Ya Saudara ya, ini kadang-kadang seperti itu. Makanya kalau orang Kristen kan ada simbol-simbol salib ya. Ya kan? Dalam nama Yesus salib jadi kasih tunjuknya kan. Bukan itu yang punya kuasa Bapak Saudara. Ya, kadang-kadang pakai air suci toh. Nah, kadang-kadang kita lupa ini bahwa bukan air sucinya. Kalau ada pendeta di sana mendoakan sembuh, hebat sekali pendetanya, bisa menyembuhkan. Bukan pendetanya. Ya Bapak Saudara, jadi kadang-kadang orang lupa di sini. Ya, lupa. Sama seperti orang-orang di sana, mereka lupa siapa pemilik kuasa. Sehingga apa yang terjadi Bapak Saudara? Di dalam Yohanes 5 ayat 5 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya Bapak Ibu, bayangkan 38 tahun sakit. Alkitab bilang sakit orang ini apa Bapak Ibu? Apa sakit orang ini? Apa sakit orang ini Bapak Ibu yang 38 tahun ini? Apa sakitnya? Lumpuh. Alkitab di ayat 5 nggak bilang lumpuh loh. Dibilang di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sakit apa Bapak Saudara? Dari mana tahu itu lumpuh? Nggak ada ditulis itu, dibilang sakit Bapak Saudara. Oke, nanti kita tahu penjelasannya dari perkataan Yesus. Bangkitlah dan berjalanlah. Artinya dia lumpuh. Pertanyaannya dia lumpuh karena apa kita nggak tahu, stroke atau karena memang ada bisul makanya nggak bisa jalan, kita nggak tahu. Yang penting dia sakit. Ya supaya kita paham dulu nih. Tapi dari statementnya Yesus bangkitlah dan berjalanlah. Dan kita pahami ini dia sedang tidak bisa berjalan alias lumpuh. Ya Bapak Saudara ya. Bapak Ibu, kembali lagi ke pertanyaan saya yang tadi, kapankah air itu bergoncang? Pernahkah air itu bergoncang? Ini dua pertanyaan yang patut kita munculkan. Ya, karena memang tidak jelas apakah selama 38 tahun itu dia mendapatkan goncangan, apakah dia melihat orang-orang yang di sana ketika masuk sembuh. Ini juga menjadi pertanyaan. Ya, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Seperti saya katakan, kalaupun bergoncang, orang-orang yang sakit pinggang yang duluan. Itu saya katakan sekali, saya ulangi lagi. Kemudian orang-orang yang sakit kulit mungkin duluan. Mungkin kemudian orang-orang yang sakit gigi juga duluan. Ya karena mereka yang punya kekuatan dan lebih cepat dari orang-orang lumpuh dan orang buta. Sementara kita mencatat di situ ada orang buta dan orang lumpuh. Ya udah kasihan kali lah itu. Orang-orang buta sama orang lumpuh itu nggak akan pernah disembuhkan. Tapi apa Bapak Saudara, dia tetap menanti walaupun mustahil ya sebenarnya dia bisa duluan. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah Bapak Saudara, kita masuk di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Waktu itu Yesus sedang datang ke kolam Bethesda,
lalu menawarkan sebuah pertanyaan atau menawarkan kesembuhan. Saya mau bilang itu, menawarkan kesembuhan kepada orang yang lumpuh atau yang tidak bisa berjalan. Dia berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, Bapak Saudara, ini menjadi menarik sekali. Jadi seolah-olah Yesus itu datang lalu menawarkan kesembuhan, jual kesembuhan begitu. Kau mau sembuh nggak? Gitu. Tapi pertanyaan ini kan kurang logis, Bapak Ibu. Istilahnya kita udah ke rumah sakit gigi, kita ke rumah sakit sama dokter gigi. Lalu dokter tanya, kau mau sembuh? Lah aku mau ke dokter, mau sembuh lah. Emang mau ngapain? Lalu Yesus bertanya, mau kau sembuh? Udah tahu kolam BTSD itu tempat penyembuhan, Yesus tanya, mau kau sembuh? Kan begitu ya, nggak masuk akal ya Bu Saudara ya, nggak logis ya. Bapak Ibu, kalau kita mau makan juga, kau mau makan? Lah ini mau makan, kau tanya lagi. Kalau orang Batak bilang, nasu dibereng mata, do, gitu kan. Udah tahu ini mau makan, kau tanya makan. Ya kan? Jadi ini pertanyaan dimunculkannya Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kalau ini terjadi bagi kita, mungkin kadang-kadang kita, apa sih? Gak jelas sekali kok. Udah tahu ini mau makan, kau tanya makan. Kadang-kadang begitu, kesel kita. Udah tahu ini apa? Atau bisa kita berpandang, yang ngejek ya kau. Iya kan, dari statement atau pertanyaan Yesus ini yang ngejeknya kau, bisa saja kita bilang begitu. Kalau ini terjadi sama kita, bukannya kau kasih sedekah, malah kau tanya mau kau sembuh, ya mau sembuh lah. Kan istilahnya begitu Saudara. Tapi apa Bapak Ibu? Seorang yang sakit ini menjawab kepada Yesus, katanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya pasti Bapak Saudara. Kenapa? Karena semua orang pengen sembuh di sana. Nggak ada yang datang ke sana nggak pengen sembuh. Paling yang datang ke sana orang-orang yang memang mau ngasih makan, orang-orang yang kesusahan di sana supaya dapat berkat dari Tuhan. Yang lain yang datang ke sana mau sembuh, toh nggak mungkin ditolongnya. Kau mau sembuh ya, dijatuhkannya duluan, ditolongnya orangnya. Dia juga sakit, nggak mungkin. Otomatis mereka berlomba-lomba, egois semua kan Bapak Saudara. Mau sembuh toh, yang duluan yang menang. Iya kan? Jadi inilah keluhan daripada seorang yang sakit, mustahil yang tidak ada orang yang menurunkan aku. Ya Bapak ini menarik sekali, memang pada egois semua. Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Saudara, jadi pertanyaan Yesus ini bukan lelucon. Ya, pertanyaan Yesus ini bukan bukan penghinaan. Tapi pertanyaan Yesus ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya, walaupun raga tidak nyambung begitu, tapi ada makna yang ingin Yesus dapatkan dari pertanyaan itu. Ya, supaya kita paham dulu. Nah, Bapak Saudara, kalau kita kembali lagi, ketika ditanya itu, jadi tujuan Yesus apa? Ingin melihat seperti apa kesungguhan dia. Yesus ingin melihat seperti apa kesungguhan dia, tapi sebenarnya Yesus sudah tahu sebenarnya apa tujuan dia. Jadi pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini bukan pertanyaan penghinaan ataupun lelucon. Di balik pertanyaan ini Yesus mengetahui kesungguh-sungguhan orang tersebut ingin sembuh. Jadi Bapak Saudara, ingat latar belakang bahwa orang ini sakit sebagian besar disebabkan oleh dosa-dosanya. Alkitab bilang begitu ya. Nanti Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi. Dan ingat juga Yesus mendatangi orang ini, bukan orang ini yang mendatangi Yesus. Berbeda. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini kita lihat di Alkitab ada mujizat, biasanya mereka yang memohon kesembuhan. Seperti orang yang sakit kusta, mereka memohon, meminta kesembuhan. Kemudian seperti orang yang pendarahan waktu itu, ya dia berusaha memegang jubah Yesus. Kemudian siapa lagi? Ada Yairus, anaknya. Dia yang mencari Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tapi kali ini Bapak Saudara, ini berbeda. Kesembuhan ini diberikan kepada orang yang tidak punya iman. Wow, luar biasa ya. Tidak punya iman Bapak Ibu. Kalau mau sembuh percaya, kan begitu. Tapi kali ini tidak pakai modal percaya Bapak Saudara. Kenapa saya bilang tidak percaya? Ketika dia sudah berjalan, orang Farisi tanya, siapa yang suruh kau angkat tilammu? Tak tahu aku, kata gitu. Gak kenal dia sama Yesus. Apakah ini bisa disebut beriman? Tidak. Tak kenal dia sama Yesus. Maka waktu dia datang ke bait Allah, ketika dia sudah sembuh, dia datang ke bait Allah, dia lihat, oh Yesus, itu Yesus. Yesus ternyata yang menyembuhkan aku.
ketika dia sudah melihat Yesus. Jadi dia bukanlah orang yang beriman Bapak Saudara, tapi disembuhkan. Haleluya. Waduh, jadi gak perlu iman ini kalau mau sembuh begitu ya. Kadang-kadang kita berpikir begitu ya, gak perlu iman ini kalau mau sembuh. Ingat Bapak Ibu, saya pernah menceritakan tentang kisah kesembuhan yang lain yang waktu itu kalau tidak salah saya yang tentang Yairus. Saya tidak bilang bahwa kesembuhan itu dihubungkan tentang iman, tidak. Saya tidak bilang jangan hubungkan kesembuhan dengan iman, tapi hubungkanlah kesembuhan itu kepada iman itu kepada keselamatan. Tapi kalau bicara kesembuhan, itu bicara kedaulatan Allah, suka-sukanya. Mau siapa yang disembuhkan? Jadi jangan bilang, kalau aku bertekun, memang benar pengharapan itu ada. Tapi ingat, itu sukanya Tuhan dalam menyembuhkan kita. Kita bisa bilang kalau kita percaya disembuhkan, iya benar, bisa jadi. Dan memang itu benar. Tapi bisa jadi kita tidak punya iman juga disembuhkan. Artinya apa? Itu adalah ketetapan Allah bahwa menunjukkan bahwa hanya Tuhan saja yang punya kedaulatan atas setiap kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Amin. Jangan pula gara-gara saya khotbah ini jadi nggak perlu beriman lah kayak gitu pula kan, salah juga kita. Enggak ya. Nah Bapak Saudara, kita melihat dikatakan di situ bangunlah dan berjalanlah. Ya, dia mengangkat tilamnya, lalu orang Farisi menanyakan, ini kan hari Sabat, kenapa kau angkat tilammu? Kita tahu Bapak Saudara bahwa bekerja di hari Sabat itu adalah sebuah kesalahan besar. Memetik gandum pun itu sebuah pekerjaan dan itu dilarang Bapak Saudara. Apalagi mengangkat tilam, itu juga dilarang sama orang-orang Farisi yang berkuasa zaman itu. Berkuasa mereka, dilarang Bapak Saudara. Maka kalau orang-orang Yahudi ketika hari Sabat makanan mereka itu nggak ada yang panas Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka udah masak di hari Jumat, ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain mereka tuh, panaskan makanannya nggak bisa. Karena hari Sabat, jadi mereka makan panas itu setelah jam 6. Udah Sabtu jam 6 baru mereka panaslah makanan mereka. Kalau nggak panas-panas itu, makan makanan yang sudah dingin itulah. Kenapa? Larangan orang-orang pada zaman itu. Nah ini yang jadi pertanyaan. Farisi menegur, siapa yang nyuruh kau? Ya dia nggak kenal kan, tapi setelah dia ke Bait Allah, karena memang dia sudah lama sekali tidak ke Bait Allah, selama ini sakit, nggak boleh ke Bait Allah. Akhirnya apa? Dia ke Bait Allah dan melihat Yesus. Oh itu yang suruh aku. Akhirnya orang Farisi apa? Tak datangin dia. Kau siapa? Kau suruh-suruh? Kan istrinya begitu. Kenapa kau suruh-suruh orang ini angkat tilam? Kan begitu. Bapakku aja bekerja, kenapa aku tidak bekerja? Gitu kan. Akhirnya apa? Dikatakan lagi dilanjutkan firman Tuhan. Karena pernyataan itu, orang Farisi tambah geram, tambah marah dan ingin membunuhnya. Karena apa? Yesus mengatakan bahwa di ayat yang terakhir di ayat 18 dikatakan begini. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ibu Saudara, jengkel dong, kok ngaku-ngaku pula ini Allah, anak Allah, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jengkel dong, otomatis apa? Mereka kesal dengan ingin membunuh Yesus. Ini penghinaan, kan begitu. Tidak ada yang bisa sama dengan Allah. Nah Bapak Saudara, apa yang kita ambil makna-makna rohani yang harus kita pelajari dari sini? Boleh next. Yang pertama Bapak Ibu, dosa menggerogoti kehidupan kita sehingga kita menjadi lemah dan menderita. Ini yang pertama. Tapi dosa itu tidak mutlak Bapak Ibu Saudara menjadi menjadi sebuah pemikiran bahwa ketika kita sakit itu karena dosa. Itu tidak mutlak, ya Bapak Ibu. Jangan berpikir ketika kita sakit itu karena dosa kita. Memang sakit kita karena dosa disebabkan itu, tapi tidak mutlak. Jangan kita berpikir, dan jangan pula bilang di sana ada lumpuh, iyalah dosanya itu. Nggak boleh begitu. Ya, ini tidak mutlak Bapak Saudara, karena ada orang yang mengalami penderitaan bisa saja karena apa? Karena kecerobohannya, ya toh? Atau bisa saja karena memang dia tidak bagus dalam mengurus badannya, atau karena kecelakaan, atau karena banyak faktor. Bisa saja disakit karena banyak faktor, bukan karena dosanya.
Dan Ayub mengalami penderitaan bukan karena sebuah kesalahan. Alkitab sangat jelas mengatakan tidak ada orang seperti Ayub. Tuhan memuji dia Bapak Saudara, tapi apa? Dia mengalami penderitaan juga. Artinya apa? Dosa tidak menjadi mutlak. Ya, ketika kita sakit itu karena dosa. Memang Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi ya, atau kalau kamu berbuat dosa lagi nanti kamu akan tambah lebih buruk lagi. Memang dikatakan Yesus seperti itu. Artinya memang sakit dia karena kesalahan dia, karena dosa dia. Benar toh, karena memang dia tidak percaya Yesus, orang berdosa toh. Ya, tapi ini tidak mutlak ya Bapak Saudara ya. Ini yang pertama yang harus kita pegang. Kemudian yang kedua, jangan pernah menyerah. Ya Bapak Saudara, kita belajar dari orang lumpuh yang tidak pernah menyerah Bapak Ibu. Kenapa dia tidak pernah menyerah? Walaupun memang mustahil bagi dia untuk bisa terjun duluan ke sana, tapi dia tetap mau di situ. Menunggu, dia tidak menyerah. Akhirnya apa? Yesus yang adalah Tuhan datang kepadanya dan menyembuhkan hanya dia saja. Firman Tuhan bilang hanya dia saja ya. Padahal di situ ada begitu banyak orang-orang sakit. Tapi Yesus datang menyembuhkan hanya dia saja. Kenapa nggak Yesus sembuhkan aja semua di sana orang? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa hanya dia saja? Kan begitu. Ya tanyalah Tuhan. Itu kedaulatannya. Ada sebuah kehendak yang ingin Tuhan tunjukkan di situ bagi orang lumpuh ini. Ya jadi dia tidak menyerah Bapak Saudara ya. Walaupun kadang-kadang sulit di depan kita, mustahil untuk dicapai, tapi kali ini kita ditunjukkan sebuah gambaran bahwa jangan pernah menyerah. Boleh next, kalau kita melihat Bapak Ibu ada kisah seorang kelinci dengan kura-kura. Kita tahu kisah kura-kura dan kelinci saat berlomba-lomba kan begitu ya. Pasti otomatis menang kelinci. Nggak mungkin bisa menang kura-kura Bapak Ibu. Dia lambat sekali dibanding dengan kelinci. Tapi apa yang terjadi karena kesungguhan hatinya, karena dia tidak mau menyerah, akhirnya apa Bapak Saudara? Yang menang siapa? Kura-kura. Bapak Ibu tahu lah ceritanya itu, gak usah ceritakan lagi kan gitu kan. Tapi itu paling jelas bahwa jangan pernah menyerah. Sekalipun kadang-kadang sulit, sekalipun kadang-kadang gak masuk akal, udah kerjakan aja. Kenapa? Karena ini, lanjut. Boleh next lagi. Karena ada selalu yang beserta dengan kita. Siapa itu Bapak Saudara? Boleh next lagi. Siapa itu Bapak Saudara yang selalu beserta dengan kita? Yesus. Jadi jangan pernah menyerah Bapak Saudara. Ini makna penting harus kita pelajari dari orang yang sakit ini. Walaupun mustahil dia terjun di sana, tapi dia tetap stay menunggu belas kasihan. Dan saya rubah begini. Itulah namanya belas kasihan dari Allah, Bethesda. Itulah rumah belas kasihan, Bethesda. Bukan dari Aklepius, tapi dari Yesus. Bethesda itu. Tuhan menaruh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan begini. Jika orang yang tidak punya iman bisa disembuhkan, artinya itu apa? Artinya belas kasihan Yesus mendahului iman. Amin. Kalau kita disuruh beriman dulu baru percaya, baru Yesus turun mati untuk kita, nggak selamat kita Bapak Saudara. Tapi itu karena belas kasihan itu mendahului iman. Jadi belas kasihan Yesus mendahului iman dia. Sehingga apa? Setelah itu dia percaya dan jangan berbuat dosa lagi katanya kan. Itu yang menjadi menarik. Belas kasihan Yesus mendahului iman kita Bapak Saudara. Ini jadi pembelajaran penting untuk kita pelajari dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Saudara jangan pernah menyerah karena Yesus selalu beserta dengan kita. Yang ketiga, Yesus adalah satu-satunya penyembuh. Nah, Bapak Saudara dari cerita kolam Bethesda ini di mana mereka fokus kepada air yang bergoncang, tapi kali ini Yesus ingin menunjukkan bahwa bukan itu loh penyembuh. Kau mau nggak kesembuhkan? Makanya ditawarkan, mau nggak kau sembuh? Jadi Yesus menunjukkan bahwa, bukan itu loh, ini penyembuh. Makanya ditawarkan Yesus, mau kau nggak sembuh? Jangan dari sana. Ada jalan lain, aku yang paling penting. Karena kamu kalau ke sana tidak akan pernah sembuh. Tapi kalau kamu sama aku, kamu akan sembuh. Jadi Yesus adalah penyembuh. Apa yang terjadi Saudara? Dia sembuh. Ini menjadi menarik sekali. Di dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu sangat jelas sekali, Bapak Saudara. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa diselamatkan di bawah kolong langit ini tanpa melalui Yesus. Semuanya kalau tanpa melalui Yesus semuanya akan ke neraka. Ya Bapak Saudara ya, tidak ada yang bisa diselamatkan. Jadi hanya satu-satunya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai penyembuh. Nah Bapak Ibu, jika Yesus sebagai penyembuh kita, maka ketika kita sakit, siapa yang harus kita dahulukan? Bapak Ibu, ketika kita sakit, siapa yang harus kita dahulukan? Siapa? Yesus kan? Tapi kadangkala ketika kita sakit, yang kita dahulukan apa? Pikirnya dokter, langsung berobat. Benar tidak? Ya, nggak berdoa kan? Langsung ke dokter. Artinya apa? Kita sama dengan bangsa Israel yang menganggap tabut itu jauh lebih penting punya kuasa dibanding Yesusnya. Artinya apa? Dokter jauh punya kuasa dibanding Tuhan Yesus. Saya tidak mengajarkan ini. Kadang-kadang hikmat itu menjebak kita, Bapak Ibu. Hati-hati loh. Hikmat itu takut akan Tuhan. Jadi jangan sampai kita salah. Kadang-kadang hikmat itu menjebak kita, bisa jadi jatuh kita di sini. Saya pernah punya cerita begitu, Saudara. Tapi jangan ditiru. Kalau saya ceritakan ini dibilang saya tidak punya hikmat nanti. Saya pernah sakit asma, hampir mati, Bapak Saudara. Lalu saya sudah sedot pakai ini. Ya, lalu saya nggak mau, cuma sekali aja pakai. Lalu saya buang, saya berdoa malam itu, saya buang ini, buang ke tempat yang air mengalir. Jangan dibuang di tempat tong sampah, nanti ketika sakit bisa diambil lagi. Saya buang ke tempat yang mengalir. Lalu apa? Saya uji diri saya. Saya naik turun tangga biar mati sekalian. Langsung seperti itu. Saya naik turun tangga biar mati sekalian. Dan apa yang terjadi, Saudara? Enggak capek-capek, enggak kumat-kumat. Jadi cuma sekali minum, cuma satu hari itu kumat, satu kali itu langsung sembuh. Punya hikmat saya? Enggak punya hikmat kan? Enggak punya hikmat saya, jangan ditiru. Tapi ini perlu juga dalam kehidupan kita, Saudara. Kalau saya sampaikan ini nggak punya hikmat, jangan ini. Kan kadang-kadang saya dijudge begitu. Mati nanti kok gimana? Yang kebetulan aja kok sehat, sembuh. Iya kan? Serius Bapak Saudara, ini saya alamin. Karena memang Tuhan itu adalah satu-satunya penyembuh. Kita percaya ketika kita minum obat itu semua karena Tuhan yang menyembuhkan dari obat itu. Benar tidak? Artinya apa? Memang Tuhanlah penyembuhnya. Memang kadang-kala hikmat boleh dipakai, boleh. Tapi jangan ditiru seperti saya. Ya jangan tiru, saya mau katakan memang jangan ditiru seperti saya. Tetaplah minum obat, tetaplah ke dokter. Tapi jangan lupa Bapak Saudara berdoa. Minta sama Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Mudah-mudahan ini jadi kesaksian yang baik untuk kita Bapak Saudara, supaya kita tidak salah kan begitu. Nah di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, ketika kamu mengalami kesusahan, ketika kamu mengalami sebuah pencobaan atau penderitaan apapun, datanglah kepada Yesus. Ya, datanglah kepada Yesus Tuhan. Ya, dan juru selamat kita, karena Dia akan sanggup memberikan kelegaan bagi kita. Kemudian dalam Mazmur pasal yang 103 ayat yang ketiga dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini sudah sangat jelas sekali Bapak Saudara. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 juga berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi atau menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini sudah sangat jelas sekali Bapak Saudara, bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kita, yang dapat menyucikan kita. Hanya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ini penting. Jadi ketika kita mengalami sakit, penyakit, ingat terus berpengharapan kepada Tuhan. Walaupun walaupun kadangkala yang disembuhkan ini tidak mempunyai iman, tapi ingat Tuhan bisa berkarya, bisa melalui imanmu, bisa juga tidak melalui imanmu. Ya, jadi istilah yang saya bilang tadi, kasih mendahului imanmu, iman kita. Tapi jangan pula ketika sakit nggak mau minum obat ya. Tadi aku dengar kesaksiannya nggak minum obat sembuh kok. Lalu nggak minum obat pula ya Pak ya.
Dibiarkan dibuang tuh hari ini pulang dari gereja terus aku minum obat, aku buanglah obatnya, sembuh nanti. Enggak, jangan begitu ya. Masih tetap berpengharapan terus sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi ada poin pertama tadi apa yang saya katakan? Ingat nggak Bapak Ibu Saudara poin pertama? Tuh lupa kan, memang kadang-kadang begini nih. Masih di gereja udah lupa. Belum lagi di luar. Poin pertama Bapak Saudara, dosa menggerogoti kehidupan kita sehingga kita menjadi lemah dan menderita. Yang kedua apa? Jangan pernah menyerah. Yang ketiga apa? Yesus satu-satunya penyembuh. Ini menjadi poin penting untuk kita. Mari bawa pulang ini sehingga kita terus bisa mengandalkan Tuhan, sehingga kita bisa mengarahkan terus pikiran kita kepada Yesus, bukan kepada yang lain-lain, bukan kepada berhala, bukan kepada apapun, tapi hanya kepada Yesus. Ya, dia satu-satunya penyembuh, dia satu-satunya yang kita andalkan, dan dia adalah orang yang selalu akan menyertai segala kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.